Kalau masalah itu coba ditanyakan sama orang-orang yang bersangkutan gitu kan. Gue malah nggak tahu, bener gue serius nggak tahu apa-apa. Saya rasa udah nggak etis untuk ketemu, jadi biarlah bergulir sesuai dengan alurnya, alur hukum. Oke, untuk warga IP, Masa Penarakan mungkin bisa bertahan dulu sebentar. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini. Diawali kabar dari kisah perjalanan cinta Cita Citata dan Amri Tuasikal yang berakhir dengan saling berjabat tangan. Pasca permintaan maaf Amri di depan media pada Sabtu minggu lalu, Cita pun bertatap muka dengan Amri hingga permasalahan yang selama ini mencuat di antara mereka disudahi dengan kata damai. Selesaikah masalah mereka? Cita berujar kalau ia merasa lega karena selain meminta maaf secara terbuka, Amri juga menunjukkan niat baiknya mendatangi keluarga Cita di Bandung untuk bersilaturahim. Amri yang merupakan seorang anggota Dewan juga merasa bahagia karena laporan Cita yang ditujukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai rasa tak puas Cita atas perilaku Amri selama mereka berpacaran akhirnya dicabut. Ya mudah-mudahan dari masalah ini semua bisa selesai baik-baik dan silaturahmi. Sebenarnya memang niatan awal Cita memang tidak untuk menjatuhkan atau dendam atau enggak, cuma ingin lebih memberikan efek jerah aja sepertinya tuh. Nah, terus juga ingin membuat hubungan kita tuh baik gitu awalnya, jadi akhirnya juga harus baik gitu. Jadi inginnya memberikan Amri juga memberikan itikat baik ke Cita untuk Orang tuanya datang ke rumah. apalagi dengan orang tuanya datang ke Cita, ketemu dengan keluarga Cita juga. Jadi kita sebagai manusia pastinya umat Muslim juga ya memaafkan itu kan agama. Kalau saya sangat bersyukur akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak keluarga sudah sama-sama bersepakat untuk berdamai dan alhamdulillah juga semua ini bisa diselesaikan baik-baik. Jadi mudah-mudahan semua sukses. Poin-poin apa sih yang membuat masalah merasa bersalah kepada Kalau itu aku no comment. Ada rasa bersalah sendiri? Kalau bersalah ya sudah pasti ada. Mungkin hubungannya dulu kurang baik atau gimana. Ya mudah-mudahan ini pelajaran dari kita semua jadi lebih baik. Ini surat tanda terima pencabutan dan pengembalian berkas-berkas. Cita sendiri lega ya karena Cita kan berusaha untuk tidak di sini untuk tidak menjatuhkan, tapi memang memberikan kebenaran juga, maksudnya klarifikasi, meminta klarifikasi dari pihak Amrinya sendiri bahwa mengakui kesalahannya seperti itu. Jadi alhamdulillah lega hari ini untuk bisa mencabut. Masih di berita terpanas pekan ini, bersamaan dengan momen pertambahan usia Stephen William yang ke-23 tahun, mantan kekasih Natasha Wilona ini justru dikabarkan telah bertunangan. Di beberapa media online, Stephen diberitakan bertunangan dengan Celine Evangelista, wanita yang disebut-sebut menjadi kekasih Stephen pasca putus dari Wilona. Selain bertepatan dengan hari jadi Stephen William, pertunangan kabarnya juga dilangsungkan di daerah Puncak, Jawa Barat. Namun dalam sebuah telewicara yang dilakukan tim Selebrita Pagi, Ibunda Celine mengaku tak tahu menahu jika putrinya bertunangan. Begitu pula dengan sahabat Stephen yang mengaku tak tahu menahu soal kabar pertunangan tersebut. Kemarin enggak ah. Kapan mah ya? Hah? Itu kapan mah di pemberitaan ada bahwa dia tunangan? Iya, aku tuh dengar. Halo? Iya? Iya mah? Kenapa? Aku tuh dengar justru aku tuh dengar Mas, kalau lagi dengar gitu bahwa ada berita kayak gitu, makanya cari tahu bener enggak gitu. Tante bener nggak ada diri lah? Aku mau lihat tadi pas.
Gak tahu deh, kalau masalah itu coba ditanyakan sama orang-orang yang bersangkutan gitu kan. Gue malah nggak tahu, bener gue serius nggak tahu apa-apa berita soal itu. Yang apa ya? Yang gue tahu juga apa sih nggak jauh-jauh dari yang di lokasi soalnya. Jadi tentang kehidupan Steven di luar gue nggak begitu tahu gimana. Enggak sih, nggak cerita. Kalau soal pribadi nggak pernah sih, nggak pernah cerita soal kedekatan apa segala macem. Itu ya emang private-nya dia juga sih, privasinya dia juga. Mungkin ada yang mau diomongin, ada yang enggak, dan ini bagian dari yang nggak dia ceritain. Nggak ada berita kayak gitu, nggak tahu gue malah. Berita di mana emang? Yang gue tahu cuma hari dia ulang tahun lah, ulang tahun yang ke-23. Meninggalkan kabar soal Steven dan Selin, kasus sengketa warisan keluarga antara Ayu Azhari dan adik-adiknya kini telah sampai ke jalur hukum. Namun Ayu sepertinya enggan membahas persoalan sengketa keluarga dan menyerahkan kasus warisan orang tuanya ke kuasa hukum. Di sisi lain, Ayu Azhari mengaku telah membeli rumah kediaman orang tuanya di depan keluarga dan adik-adiknya. Akankah Ayu menarik kasus sengketa warisan kediaman orang tuanya dari ranah hukum dan menyelesaikannya secara kekeluargaan? Saya dulu itu adalah pembeli dari warisan peninggalan almarhum ayah saya, yang mana istrinya ada 2, dari istri pertama dan istri kedua ibu saya, dan semua ahli waris itu ada dari anak istri pertama dan ada dari anak istri kedua. Nah, saya membeli dari mereka semua dan ada tanda terima, ada pembayarannya, jadi udah ada jual belinya gitu. Jadi kalau sekarang ada masalah ahli waris, saya pikir mungkin harus diklarifikasi, mereka harus tanya dengan BPAT atau BPN atau yang memang bidangnya begitu. Kalau saya kan pembeli, udah beli dan sudah mengikuti persyaratan yang ada gitu. Udah dibayar lah, udah kalau orang jual beli udah apa namanya? Sahih lah, iya. Udah dibayar gitu. Oh, nggak ada yang nempatin. Dulu pun saya pernah tawarin adik saya Rahel untuk merawat gitu ya, untuk dijadikan sesuatu, tapi dia tidak berminat dan karena kosong dan runtuh, Excel bersihin dan dibongkar gitu. Ya clear dari pihak saya ya, saya nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau hal-hal lain belum ada kabar lagi. Mungkin ditanyakan ke sana ke adik-adik. Belum ketemu sih. Sarah juga saya belum pernah ada salam atau say hello atau apa dari Sarah belum pernah. Tapi kalau dari Abdu ada, dari Lukman nggak pernah. Kemudian Rahmah ada, gitu. Dari Ibra ada. Saya rasa sih kalau bertemu udah nggak etis ya. Karena kan dia udah ada pengacara, jadi saya rasa mungkin harus diselesaikan dulu internal mereka dengan pengacara kalau memang mau ketemu. Tapi kalau ada pengacara ya sudah nggak etis, mungkin dia juga harus ketemu dengan legal hukum saya gitu. Tapi selama ini sih nggak tahu kabarnya gimana. Cuma terakhir itu ada SMS saja, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya saya terima aja, makasih, maaf lahir batin juga gitu aja. Tapi kalau komentar-komentar lain yang sifatnya emosional dan ada kaitannya dengan kuasa hukum mereka, ya saya rasa udah nggak etis untuk ketemu. Jadi biarlah bergulir sesuai dengan alurnya, alur hukum. Dan kumpulan berita terpanas pekan ini diakhiri kabar dari kisah bahagia pasangan Samuel Zilguin dan Elfranda Stefanus yang berakhir di pelaminan. Proses pacaran mereka bisa dibilang singkat. Tanggal 23 November keduanya mengumumkan pacaran, lalu Samuel melamar Franda di bulan Oktober 2015. Setelah itu, keduanya sibuk mempersiapkan hari bahagia mereka. Namun jelang hari pernikahan, Samuel dan Franda justru menyimpan rapat-rapat tanggal dan tempat pernikahan sampai akhirnya pada hari Senin 8 Agustus 2016, pasangan ini resmi mengumumkan hari bahagia mereka dengan mengunggah foto-foto dan video pernikahan di Bali yang begitu terlihat mesra dan penuh romantis. Kita boleh sambut mereka dengan tepuk tangan. Ya.
Cuma sebentar. Lagi. Belum ada. Oke, untuk keluarga Ipi, Mas Prarakam mungkin bisa bertahan dulu sebentar. Tapi kemarin tuh sempet yang stres banget itu malah yang sebelum pre-wed itu sebulan 2 bulan kemarin, tapi sekarang malah udah enggak. Iya, pas mau pre-wed kita masih ngurusin soal surat-surat ya. Ya, banyak banget dokumentasi segala macam. Pokoknya ya lihat nanti deh. Bentar lagi deh. Juga masih belum berani buka waktu. Kenapa sih mau sama friendnya kayaknya merahasiakan banget? Iya, mau menikah di sana gitu. Nggak pernah ngomong Bali loh. Iya. Ada yang bilang Malang katanya kok. Enggak, kita nggak bilang di Bali kok, serius. Di mana ya? Di Bekasi. Deket Bogor. Iya. Ya gitulah. Ada bingung juga jawabnya. Kenapa sebenarnya? Ya kenapa? Apa? Ntar dulu aja biar surprise gitu.